Yang pertama nih, caranya untuk bikin gebetan nyaman ya. Caranya untuk bikin gebetan nyaman. Yang pertama adalah bercanda dulu. Ini yang paling pertama kali harus kamu lakuin adalah bercanda dulu. Bikin dia ketawa. Oke? Jadi setiap kali kamu kenal sama gebetan baru, setiap kali kamu ngobrol sama gebetan baru ya, yang pertama kali harus kamu lakukan adalah, misi kamu yang pertama kali adalah bikin dia ketawa. Bikin dia ngakak kalau bisa. Bercanda sama dia, bikin dia fun, bikin dia seru, bikin dia asik. Ya, bagaimana caranya bikin dia ketawa? Ya ada macam-macam. Itu udah sering saya ajarin juga di berbagai macam live sebelum-sebelumnya. Saya selalu ajarin dengan cara ngeledekin dia ya. Kalau di Hitman System kita sebutnya namanya jurus J2 ya, jerk joke. Kita ledekin dia, kita kata-katain dia, katain bukan beneran menghina ya. Contohnya misalnya kalau sama cewek ya, kalau sama cewek misalnya dia cabi, kita bilang kamu mirip deh sama bintang film Jepang favorit aku gitu kan. Ih siapa namanya? Iya Doraemon gitu, itu favorit aku banget, kamu mirip banget sama Doraemon, tinggal pakein kantong, coba tinggal bilang gitu kan, baling-baling bambu misalnya ya. Terus dia kan pasti ketawa, ih rese kamu ya. Terus udah gitu sedikit diledekin ya, sedikit diledekin misalnya kayak rambutnya kriwil ya, rambutnya keriting misalnya. Ih rambut kamu bagus banget ya, kalau lihat rambut kamu aku jadi lapar karena inget Indomie misalnya ya. Jadi lapar pengen makan Indomie ya. Nah yang seperti itu kamu bisa dengan cara seperti itu, dengan cara meledekin, bercandain, ketawa ya. Dan itu yang harus kamu lakuin pertama kali, harus bikin dia ketawa ya, ledek-ledekan, bercanda, dan bercanda segala macam juga. Misalnya kirimin GIF lucu atau meme yang lucu ya, meme yang lucu, gambar apa dan segala macam gitu. Itu yang bisa kamu lakuin, stiker-stiker lucu. Bercanda dulu, kamu harus bikin dia ketawa. Ini baik di chat maupun ketemuan langsung ya. Tapi memang lebih baik ketemuan langsung memang pasti ya. Cuma kan karena sekarang memang lagi WFH, lagi pandemi begini mungkin agak sulit untuk bertemu. Oke, tapi sebaiknya ketemuan. Bikin dia ketawa, ini yang pertama kali harus kamu lakuin. Ya, udah pernah belum? Gimana cara kamu bikin orang ketawa? Kamu bisa nggak bikin gebetan ketawa? Kalau nggak bisa ya pantes selama ini dia ngerasa bosen, ngerasa garing, akhirnya cuma chat sebentar udah gitu ngilang, menjauh, nggak jelas rimbanya dia. Oke. Yang pertama adalah bikin dia ketawa dulu, bikin dia bercanda dulu. Kamu harus bercanda dulu sama dia. Kenapa? Kenapa ini penting? Karena kalau orang udah ketawa itu menghancurkan tembok jaim dan jadi terasa lebih akrab. Ya, jadi terasa lebih akrab, jadi terasa kayak lebih nyaman sama orang tersebut, lebih percaya sama orang tersebut. Oke? Kamu juga pasti pernah ketemu sama orang asing nih yang beneran baru kenal gitu, tapi terus dia bisa bercanda, kalian ketawa bareng gitu. Ya, misalnya kalau yang cowok, misalnya temen ngerokok misalnya di kantor gitu kan, turun ngerokok bareng di bawah, kenalan sama orang baru yang sama-sama ngerokok, bro pinjem korek misalnya kan, sambil ngorek, pinjem korek, terus ngobrol basa-basi, terus dia bercanda misalnya, bercanda tentang apa, dan kamu ketawa ya kan. Begitu kalian udah ketawa bareng, pasti jadi lebih akrab, pasti langsung rasanya kayak udah temenan. Ya, bener kan gitu. Kamu pasti pernah ngalamin seperti itu. Ya, jadi ketawa itu dahsyat. Ketawa itu yang meruntuhkan tembok jaim. Ya, ketawa itu yang mencairkan es. Ya, ice breaking istilahnya, icebreaker. Ya, jadi penting banget yang pertama kali yang harus dilakukan adalah bercanda, ketawa, bikin fun, yang seru gitu. Ini dulu rumus yang nomor 1. Kalau kamu belum bisa ngelakuin ini, berarti kamu harus latihan ini dulu. Percuma kamu ngelakuin tips-tips berikutnya yang akan saya kasih tahu sebelum kamu bisa bikin gebetan ketawa. Oke, jadi PR kamu nih, yang pertama sekarang adalah belajar bikin gebetan ketawa dulu, belajar bercanda dulu. This is important, paling penting banget kalau kamu pengen bikin gebetan nyaman. Hancurkan jaimnya, tembok jaimnya, kalau udah ketawa berasa lebih akrab ya. Dan yang kedua baru masuk. Begitu sudah
bisa ketawa-ketawa, ngobrol, seru, fun ya, ledek-ledekan, baru masuk yang kedua. Apa itu yang kedua? Yang kedua adalah deep question atau pertanyaan-pertanyaan yang dalam. Nah, ini dia. Bertanya hal pribadi yang unik tentang diri dia sehingga dia mau cerita. Memancing tentang diri dia yang sehingga dia mau cerita. Oke? Apa aja misalnya, ya. Nah, kebetulan kita baru rilis nih ya buku Dari Hati ke Hati. Ini buku Lex de Praxis yang nulis. Sebenarnya ini buku buat couple, buat pasangan, tapi bisa juga topik-topik percakapan yang ada di dalamnya buat PDKT juga bisa. Jadi ini berisi 69 ide percakapan agar Anda dan pasangan semakin intim. Oke. Contohnya nih ya, ada pertanyaan yang ada di sini nih. Pertanyaan. Jadi di dalamnya ada banyak-banyak topik-topik yang bisa kamu tanya sama orang, sama gebetan atau sama pasangan. Ya, ini contohnya nih pertanyaannya. Kalau ada bola kristal yang bisa jawab apa aja, kamu mau tahu apa? Nah, ini kamu tanyain ya. Aku mau nanya dong nih, kalau misalnya ada bola kristal nih yang bisa jawab segala macam ya, kamu mau nanya apa sih? Oke. Nah, dia kan akan jawab. Aku mau nanya kenapa ada begitu banyak penderitaan di dunia ini. Aku mau nanya kenapa ada orang kaya dan ada orang miskin misalnya. Ya enggak. Aku pengen nanya kenapa sulit sekali untuk manusia untuk bahagia misalnya. Oke. Jadi akan keluar sisi dalam diri dia yang selama ini nggak pernah terkeluarkan. Itu akan keluar. Isi hati dia, isi kepala dia, pemikiran-pemikiran dia. Itu kamu gali keluar lewat pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ya. Terus ada apa lagi nih? Ada topik apa lagi? Jadi di sini ada banyak banget topik. Saya akan kasih beberapa contoh aja di sini ya. Kamu bisa beli bukunya langsung, oke? Kamu bisa beli bukunya langsung. Ini harganya 125.000 tapi diskon jadi 100.000 aja gitu. Kamu bisa langsung beli langsung ke kelascinta.com/WA, langsung ke admin. Bilang saya mau beli buku Dari Hati ke Hati ya. Nih, ada lagi apa sih pengalaman masa kecil kamu yang paling seru? Apa sih pengalaman masa kecil kamu yang paling seru? Mungkin dia cerita, oh ya aku masih ingat banget waktu kecil, aku pernah fun rame-rame misalnya. Ya sama saudara-saudara aku gitu. Wah itu seru banget ya. Seru naik halilintar, naik roller coaster, naik kora-kora dan segala macam dia cerita ya. Padahal kalau udah gede, pas ke Dufan lagi kayaknya biasa banget, tapi waktu kecil kok kayaknya seru banget gitu. Atau mungkin dia pernah pergi sekeluarga, pergi ke Bali, ke liburan ke Bali atau pergi kemana gitu. Dia biar cerita pengalaman-pengalaman yang seru. Dengan dia cerita pengalaman seru tentang masa lalu, ya, dia cerita tentang masa lalu, dia jadi berimajinasi, dia jadi membayangkan, dia jadi kena lagi emosinya, ya. Emosi manusia itu kan simple sebenarnya. Ketika kita ngebayangin hal-hal yang menyenangkan, kita emosinya jadi senang juga. Ketika kita membayangkan hal-hal yang sedih, emosi kita jadi ikut sedih juga. Bener nggak? Kalau kita lagi nonton film yang tegang, kita emosinya jadi tegang juga. Kalau kita lagi nonton film yang sedih, kita jadi ikut sedih juga. Emosi manusia itu mudah sekali dipengaruhi gitu. Jadi kalau kita mancing dia untuk berimajinasi, untuk bercerita dan mengingat-ingat masa lalu, dia akan ngerasain lagi emosi seperti itu. Dan itu yang bikin dia merasa, oh kok kalau ngobrol sama kamu kok enak ya, ada banyak rasa gitu loh. Kadang dia bisa ngerasa happy karena ingat pengalaman yang happy, kadang dia bisa ngerasa kayaknya sedih karena ingat pengalaman sedih, kadang dia ngerasa kayaknya kok mellow karena ingat pengalaman yang mellow gitu. Jadi gado-gado, jadi nano-nano, rasanya seru banget kalau ngobrol sama kamu karena kamu bisa memancing dia berimajinasi, memancing dia menggali lagi memori-memori dia. Oke, ini yang nggak banyak orang yang tahu gitu loh. Ini yang nggak banyak orang yang tahu. Nah, coba kamu ingat pengalaman kamu sendiri ya. Kadang-kadang kalau kamu lagi hoki nih ya, kamu ketemu sama gebetan yang klop banget, klik banget ya. Ngobrolnya langsung connect, nyambung panjang lebar kemana-mana. Bener nggak? Yang kamu ceritain adalah tentang masa kecil ya kan. Waktu kecil aku begini, waktu kecil aku begitu. Kamu cerita, kamu dulu gimana? Pengalaman-pengalaman masa lalu.
aku dulu pernah gini, kamu pernah gini nggak, apa segala macam, bener nggak ya? Begitu kita ketemu sama orang yang klik, kita akan bisa cerita segala macam tentang masa lalu gitu. Tapi ya itu kan jarang-jarang, dan itu biasanya terjadi tanpa kamu sadari. Itu biasanya terjadi tanpa kamu rencanakan, bener kan? Nah justru lewat video ini saya mau ngajarin bahwa sebenarnya itu bisa kamu lakuin sama siapa aja. Itu bisa kamu strategiin sebenarnya. Itu bisa kamu kondisikan sebenarnya. Ya, oke, kalau kamu merasa video ini memberikan manfaat buat kamu, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen juga ya buat video ini. kelascinta.com, love better, live better.